Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Ini hari kita menyempatkan waktu untuk merawat TBM kita ya teman-teman, dengan ranjau darat ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat ranjau darat kita kena banyak sekali hama sapi di sini teman-teman. Terpaksa kita lakukan seperti itu ya. Mohon maaf yang buat peternak yang dilepas liarkan di kebun orang ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau kita berikan seperti itu, karena kalau kita menegur biasanya yang punya lahan atau yang punya ternak, biasanya dia marah-marah, bawa parang datang ke rumah, mengancam dengan undang-undang ITE kalau kita penyebaran segala macam hoax katanya, padahal kita punya bukti di kebun kita. Nah itu ya teman-teman ya, mohon maaf. Kita cuma melindungi teman kebun kita, apalagi seperti ini bibit unggul yang kita tanam. Kalau di sana bibit abal-abal masih kita tidak peduli ya teman-teman, kena murah. Nah kalau sawit unggul ini sekarang harganya di pembibitan adalah 50.000 per pokoknya, belum lagi ongkir untuk datang ke kebun sini, belum lagi ongkos penanaman teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah karena untuk buka lahan seluas ini nggak mati kita mengeluarkan duit atau uang 100 juta teman-teman ya, lahan seluas ini. Untuk 1 hektarnya sekarang teman-teman harus mengeluarkan dana untuk pembukaan lahan ya teman-teman ya. Sekarang itu minimal kita punya uang 20 juta teman-teman untuk lahan 1 hektarnya saja ya. 20 juta sampai 15 juta itu bibit pembukaan lahan. Itu pembukaan lahan manual loh teman-teman, bukan pembukaan lahan menggunakan alat berat ya. Kalau alat berat lebih lagi ya teman-teman, tapi saya tidak pernah menggunakan alat berat. Kenapa? Karena untuk penanaman pertama seperti ini, kalau menggunakan alat berat, karena tanahnya dikupas teman-teman ya, itu biasanya untuk kesuburannya harus selalu menggunakan pupuk teman-teman, harus lancar pupuknya. Kalau nggak lancar pupuknya dia lambat besarnya teman-teman ya, karena humusnya sudah tergerus oleh alat berat. Kalau seperti ini humusnya masih bagus, ini tidak perlu dipupuk sekali saja teman-teman, kemarin sudah ya mulai menghijau bagus walaupun hutan-hutan. Memang saya akui kalau yang menggunakan alat berat atau bulldozer ya atau ekskavator itu untuk tumbuh rumput seperti alang-alang seperti ini lambat teman-teman. Ya prosesnya lambat, jadinya lahan tuh bersihnya lama teman-teman ya. Nah seperti itu kalau berdasarkan pengalaman kita. Nah, dan dananya cukup besar kalau menggunakan alat berat karena dia hitung per jam ya. Kalau sekarang alat berat tuh per jamnya kalau yang besar ya 700 sampai 800 ya teman-teman. Sementara lahan seluas ini tidak mungkin 1 jam saja yang kita pakai. Minimal 20 sampai 30 jam ya. Tapi ya terserah masing-masing teman-teman, tergantung dana masing-masing. Kalau saya pribadi dana segitu ya lebih baik saya untuk beli sawit unggul teman-teman ya. Kalau pengen sawit unggul. Nah seperti itu. Ini saya dulu mengupahkan ya habisnya sekitar 21 juta ya. Tebas tebang 21 sampai 30, belum beli bibit, belum penglangsiran segala macam ya, pemancangan itu semua kita menggunakan ongkos teman-teman. Dikira mungkin punya sawit itu gampang teman-teman, itu tidak gampang. Punya sawit itu gak gampang teman-teman ya, sangat banyak perjuangannya, apalagi saat kecil seperti ini. Saat kecil seperti ini saya lakukan sendiri untuk penebasan karena belum ada hasilnya teman-teman. Ini menggerogoti hasil yang sudah ada. Nah tapi ya alhamdulillah nanti hasilnya ya, ini target kita ya per 1 bulan kita dapat 20-an ton nanti ya. Mimpi ya teman-teman ya. Mimpi boleh teman-teman, yang penting mimpi itu dengan dibarengi dengan usaha dan doa teman-teman ya. Nah seperti itu, karena banyak sekali. Nah ini untuk lahan ini sendiri kita nggak beli teman-teman, ini punya orang tua, kita lanjut kita ambil. Nah ini orang yang mengatakan pewaris dan perintis itu berbeda teman-teman. Kalau menurut saya ya kurang lebih ya teman-teman ya, kurang lebih. Karena di sini ya kita katakan ya, kalau pewaris ini ya, pewaris contohnya seperti saya ya, pewaris. Misalkan saya sebagai pewaris tidak mampu mempertahankan lahan saya yang ada peninggalan orang tua, karena banyak di kampung saya teman-teman, terutama ya di Kalimantan Timur, khususnya orang Dayak ya. Orang Dayak itu orang ketua-ketua adat, anak-anak ketua adat itu teman-teman ya, banyak sekali punya lahan, punya kebun yang luas, tetapi kebanyakan mereka tidak mampu mempertahankan warisan leluhur mereka teman-teman. Ujung-ujungnya dijual. Yang kaya siapa? Nah, coba pikir teman-teman, yang kaya siapa? Ya orang pendatang yang kaya. Kita tidak bisa mensalahkan orang pendatang yang kaya yang datang ke kampung kita. Tidak bisa, karena mereka membeli lahan tersebut teman-teman. Tidak bisa. Tak bisa kita koar-koar
mereka ngomong mereka itu hama lah apalah. Nah, itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita sebagai pewaris tidak mampu mempertahankan lahan kita yang ada. Nah, itu dia teman-teman. Ya, usahakan kalau punya lahan, ya pertahankan. Kalau perlu kita tambah untuk kita wariskan ke anak-anak kita lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini banyak sekali saya lihat tuh ketua adat, anak-anak ketua adat malah justru nggak punya tanah sekarang teman-teman. Banyak sekali yang mengemis minta pekerjaan. Kenapa? Karena waktu dia punya lahan luas, dia selalu dijual. Ya buat dia bersenang-senang teman-teman, seperti pesta-pesta bubuk misiu, ya pesta-pesta minum air paret. Saya lihat di klub-klub malam. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, untuk main-main janda bodong. Nah, itu kan menguras duit semua. Nah, itu rata-rata kita lihat di sini, teman-teman. Nah, sementara kalau perintis ini, teman-teman, dia menggunakan modal. Memang untuk sebagai perintis ini memang lebih besar modalnya ya. Tapi dia selalu menambah. Makanya banyak sekali di sini saya lihat, kita bandingkan pendatang, suku-suku pendatang, karena mereka perintis ya, teman-teman. Mereka membeli tanah dengan kita sebagai pewaris ini, mereka malah lebih luas tanahnya daripada kita yang sebagai pewaris atau keturunan asli. Contohnya orang di Kalimantan ya, yang sebut orang Kalimantan, karena saya orang Kalimantan. Saya tidak mau nyebutkan orang mana-mana, karena saya asli Kalimantan, Kalimantan Timur, orang Dayak juga. Nah, itu seperti itu, rata-rata banyak seperti itu. Dan kita lihat banyak tersisi. Kenapa? Karena itu tadi, ada juga di Propori ya teman-teman ya, dia suruh nanam bibit bagus ya teman-teman. Sementara harga bibit bagus tuh mahal. Nah, ujung-ujungnya dia lahan satu, misalnya dia punya 2 hektar seperti ini. Dia jual ujung-ujungnya lahan 1 hektar ini. Dia punya 2 hektar, 1 hektarnya dijual untuk beli bibit bagus. Bibit unggul misalkan ya. Harganya agak bibit unggul cukup lumayan mahal kalau di pembibitan resmi. Kalau abal-abal memang lebih murah, harganya 30-an saja per 25.000 per bibitnya ya. Kalau unggul ini sekarang 55.000 per pohonnya. Nah, itu banyak saya lihat dijual teman-teman ya. Dijual lahannya 1 hektar, misalnya punya 2 hektar. Nah, ujung-ujungnya itu mengurangi teman-teman. Makanya sering saya sarankan di video saya, tanam aja sawit dulu yang jelek, yang murah. Untuk sementara, yang penting lahan teman-teman tetap terjaga. Nah, seperti itu. Nah, tetap terjaga. Tetap bisa nambah lahan. Nah, ini lahan kita ya, alhamdulillah kita rawat, kita jaga ya, alhamdulillah bisa, mungkin insya Allah kita pertahankan lahan kita ini, karena kita nggak beli ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau jual lahan, misalnya punya lahan 1 hektar dijual, bisa juga teman-teman seperti itu dijual, tapi buat dia modal untuk beli yang luas, itu malah lebih bagus teman-teman. Punya lahan 1 hektar, belinya 2 hektar atau 3 hektar atau 10 hektar. Nah, itu lebih top. Berarti kita menambah teman-teman, daripada kita mempertahankan 1 hektar tadi, hasilnya segitu-segitu saja, tapi kita jual dengan harga yang mahal, karena setiap wilayah itu harga tanah itu beda-beda teman-teman. Kalau yang pinggir-pinggir jalan harganya lebih mahal, kalau ngambil belinya di pelosok-pelosok itu lebih murah. Itu biasanya lahan 1 hektar bisa dapat 10 hektar di pelosok, seperti itu rata-rata kalau di sini teman-teman. Kalau itu spekulasi bagus teman-teman, tapi kalau bisa ya dipertahankan, sama-sama nyari dari hasil yang lain atau hasil sawit, kita belikan yang 10 hektar, itu lebih bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sedikit berbagi pengalaman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga rezeki teman-teman banyak.